Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo. Oke, seperti biasa ya. Halo kawan. Kita berjumpa lagi. Lihat kanan, lihat kiri. Kedipkan mata, cling-cling sekali lagi. Oke, baik anak-anak, gimana kabarnya? Pada sehat nggak nih? Sehat ya pastinya ya. Oke, baik anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu kembali di kelas bimbingan dan konseling, khususnya dalam pembelajaran klasikal. Materi yang akan dibawa hari ini adalah apa? Manfaat handphone dalam belajar. Nah, pada kegiatan ini nanti kita akan membahas banyak hal ya tentang handphone dalam belajar. Yang pertama itu adalah fungsi handphone. Selanjutnya dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya adalah bagaimana kita mencegah kecanduan handphone. Dan selanjutnya lagi bagaimana nantinya kalian bisa membuat sebuah mind mapping penggunaan handphone dalam belajar. Ya, karena kita pada kegiatan hari ini adalah berbasis project based learning. Ya, sudah tahu kan project based learning kan? Sudah ya, nanti akan ada tugas yang kalian kerjakan. Baik, untuk itu sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi doanya seperti biasa pakai lagu, oke? Ayo, tahu lagunya kan? Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, mari kita berdoa. Oke, doa selesai, amin. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah. Oke, baik, anak-anak, selanjutnya ini adalah materi kita, ya, yaitu tentang fungsi ataupun fungsi handphone. Ini dia. Perhatikan di depan ada fungsi handphone itu yang pertama komunikasi. Kita biasa berkomunikasi dengan handphone kita, ya. Baik itu menghubungi orang tua, ya, hubungi teman. Oke, yang berikutnya adalah membantu dalam keadaan darurat. Misalkan, ya, keadaan darurat sedang dalam perjalanan atau ada masalah, bisa menghubungi orang-orang terdekat. Kemudian sebagai alat penyimpanan, dokumentasi gitu. Selanjutnya pengoperasian aplikasi. Pasti banyak dong aplikasi di handphone kalian masing-masing. Bener ya? Banyak kan? Banyak ya. Nah, maka dari itu anak-anak, pastinya di dalam aplikasi handphone itu ada aplikasi belajar. Nanti itu yang akan kalian lihat dari video-video yang ditampilkan. Kalian lihat ada nggak aplikasi dalam handphone tersebut. Selanjutnya teknologi semakin canggih. Kalau kita nggak ada handphone, nggak bisa ngikuti perkembangan zaman, pasti kebanyakan ada yang merasa minder ya. Tapi di dalam penggunaan handphone tersebut ada yang menyalahartikan gitu, sehingga mengganggu kegiatan belajarnya sendiri. Maka dari itu coba nih anak-anak perhatikan video berikut. Dilihat videonya, dianalisis. Ini adalah dampak positif dan negatif penggunaan handphone. Tapi sebelumnya sambil lihat video, Bapak akan bagikan lembar kerja sama anak-anak semuanya, ya, sambil dengarkan videonya. Nanti diisi di sini ya. Efek positif dan efek negatif gadget. Sambil dilihat videonya. Bisa ke sana. Nah, apa saja efek positif dari kalian dan gadget itu meningkatkan kemampuan motorik anak atau ya. Kemudian juga meningkatkan kognisi atau kemampuan berpikir anak. Kemudian juga membuat anak antang atau tenang. Lalu bisa membuat anak senang dan apalagi bisa menambah wawasan anak dan satu lagi yang terakhir adalah bisa menumbuhkan semangat kompetitif anak
berlomba bersaing dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain ada juga efek negatif gadget tentunya dan benda. Nah, kita lihat apa saja efek negatifnya, yaitu menunda kemampuan berbicara dan berbahasa ayah dan bunda. Jadi kalau anak kebanyakan main gadget sementara dia sedang belajar berbahasa, maka kemampuannya akan tertunda ayah dan bunda. Kemudian membuat anak kurang mampu memperhatikan atau kurang fokus ketika belajar di kelas. Kemudian mengalami masalah belajar, misalnya akan kemampuan berbahasa. Kenapa tadi ketika dia bersekolah, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan dia terhambat dalam belajar. Kemudian efek negatif yang berikutnya adalah menimbulkan kecemasan ayah dan bunda. Jadi kalau di efek negatifnya pasti akan terasa lebih berat dibandingkan. Nah, baik anak-anak, itu tadilah dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan handphone. Pasti anak-anak sudah lihat kan? Ini merupakan tujuan khusus dalam kegiatan ini. Yang pertama itu kalian bisa menganalisis, ya, menganalisis dampak positif dan dampak negatif. Nanti yang berikutnya ada tujuan berikutnya, yaitu adalah setelah kalian menganalisis dampak positif dan negatif, udah sambil ditulis, kalian menganalisis, ya, mengasumsikan cara pencegahan penggunaan kecanduan handphone tersebut. Dan selanjutnya nanti kalian membuat mind mapping, ya, mendesain mind mapping itu melakukan project, ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini yaitu 2 kali pertemuan di hari ini, dan selanjutnya pertemuan berikutnya akan kita buat dengan mendesain mind mappingnya. Oke anak-anak, ya, yuk sambil-sambilan Bapak sambil berikan masukan nih tadi hasil dari tayangan video yang ditampilkan. Dampak positifnya itu bisa mempermudah komunikasi, betul ya? Kemudian menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, oke? Dan selanjutnya memperluas jaringan persahabatan. Oke, udah? Itu bisa jadi tambahan, mungkin kalau yang masih kurang, ya. Baik anak-anak, selanjutnya, ya, kita lihat nih dampak negatifnya berdasarkan analisis kalian. Coba dilihat kembali. Ini yang bisa Bapak analisis nih, mengganggu perkembangan anak tadi dari video tadi, ya, mengganggu perkembangan. Pasti dong, khususnya contoh kebanyakan main game nih, ya kan? Kebanyakan main game, akhirnya makan pun jadi malas, betul ya? Makan jadi malas. Nah, selanjutnya efek radiasi, ini udah jelas, ya. Namanya semua gadget atau barang teknologi ada radiasinya, apalagi handphone. Selanjutnya rawan terhadap tindak kejahatan dan sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Ada di sini yang ngelawan orang tua gara-gara disuruh beli gula ketika sedang main game? Ada? Ada? Nggak ada? Pasti ada ini, ya kan? Baik, itu aja anak-anak untuk yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Oke, ini sepertinya habis menganalisis, mukanya pada kusam semua nih. Apa karena kecapean tadi ikut belajar sebelum Bapak masuk? Iya? Oke, kalau gitu kita sambil nyanyi lagi ya. Yuk, semuanya seperti biasa. Oh la la la, oh la la la, oh lili li, oh duduknya yang rapi, suaranya disimpan. Mari kita belajar. Oke, ya, kita mulai lagi ya. Selanjutnya, nah, kemudian lihat tayangan video yang berikutnya. Ini bagaimana nanti kalian bisa mengasumsikan cara mencegah kecanduan handphone. Dengar ya. Tapi zaman sekarang kan video game bisa jadi hal positif. Banyak turnamen e-sports, bisa bikin konten dan cari penghasilan. Banyak turnamen e-sport, bisa bikin konten dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian jadi yang terbaik di bidang lo, bukan masalah. Tapi kalau lo main game cuma buat menghabiskan waktu, cuma buat menghibur diri, mendapatkan gratifikasi instan, apalagi sampai bikin hidup lo berantakan, ini harus diperbaiki. Jangan khawatir, semua itu bisa disembuhkan dengan hal-hal berikut. 1. Olahraga. Video game itu asyik karena ngasih lo dopamin, hormon kesenangan. Muncul tiap kali lo berhasil menyelesaikan suatu misi, naikin level, or dapetin. senang dong kalau main game, ya kan, naik level, ya kan, push rank namanya ya. Olahraga tuh, terutama olahraga angkat beban. Selain jumlah dopaminnya lebih besar, badan juga terasa segar. Sejak olahraga angkat beban rutin, frekuensi game gua jadi jauh lebih.
3 bulan pertama, gue cuma ngegame maksimal 2 jam sehari. Setelah 3 bulan, ngegame jadi jarang banget, paling sekali tiap 2 hari. Itu pun gak lama. Dan udah setahun terakhir, gue cuma mainin satu macam game. Main game dan main game, akhirnya lupa dia kegiatan belajarnya. Nah, selanjutnya dari video ini juga kalian akan lihat tuh bagaimana caranya mencegah kecanduan handphone. Mungkin udah dia betapa banyak yang bisa lo hasilkan dan capek banget, susah banget, dia akan nemu motivasi yang kuat banget. Itu di awal adalah mengurangi durasi main game. Nih, yang pertama mengurangi apa tadi katanya? Mengurangi durasi main game, kemudian berolahraga lain sebagainya tuh, dengarkan. Ya. Sebagai hadiah manis atas kerja keras, bukan jadi satu melakukan yang bikin lo terjebak. Oke. Itu tadi video tentang bagaimana kita bisa mencegah kecanduan gadget atau kecanduan handphone, ya. Khususnya tadi dalam bermain game dan bermedia sosial. Coba anak-anak sambil tadi mengingat kembali tayang videonya, sambil dianalisis tuh asumsi kalian bagaimana untuk mencegah penggunaan handphone yang berlebihan. Oke? Sudah? Oke. Nah, sambil kalian mengisi, maka lihat tuh, ada tadi Bapak sedikit simpulkan, tapi ini bisa jadi tambahan, bisa juga masukan bagi anak-anak semuanya. Cara yang pertama, ini sadis nih, matikan mobil data, ya kan? Kalau kita udah nggak bisa, udah mati mobil datanya, jaringan internetnya, bingung, ya kan? Maka dari itu kita akan beralih dengan aktivitas yang lain gitu, ya, tidak dengan handphonenya lagi. Perbanyak me time, bukan banyak makan mie ya, bukan itu ya. Me time, apa artinya me time? Iya. Oke, batasi penggunaan gadget pada waktu tidur. Nah, ini kebanyakan kita mau tidur, nantilah ntar lagi, tunda 5 menit, tunda lagi sampai 1 jam 2 jam, akhirnya begadang sampai malam. Besok tanya guru, kenapa kamu ngantuk nak? Tiduran, ya kan? Begadang gitu. Nah, selanjutnya batasi penggunaan gadget pada waktu tadi udah ya. Dan lebih aktif secara fisik, artinya berolahraga. Ini siapa yang setiap hari berolahraga? Olahraga itu apa aja? Jogging, olahraga dari napas, pernapasan. Banyak olahraga, nggak mesti harus yang menggunakan biaya. Lari pagi sebelum kalian berangkat. Oke, selanjutnya belajar simbangkan waktu. Nah, keseimbangan waktu ini juga penting. Sebenarnya banyak sih, nanti dari materi ini akan muncul materi-materi berikutnya pada pertemuan yang berikutnya ya. Itu manajemen waktu, bagaimana caranya supaya kita bisa berolahraga dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi materinya berkembang. Maka perlu ada mind mapping tadi. Untuk apa? Supaya anak-anak semuanya bisa tahu. Oke, selanjutnya. Ini ada video lagi, ini analisis ya. Aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar? Banyak. Nanti kalian bisa lihat ya. Tentu saja dapat merasakan mereka dalam melakukan beragam kegiatan dengan menggunakan gadget yang mereka punya seperti laptop atau smartphone. Namun seringkali kita hanya menggunakan smartphone untuk bermain game atau bersosial. Tuh katanya lebih suka kalian main game daripada belajar. Coba sama-sama kita lihat ya. Ada beberapa aplikasi yang wajib dimiliki para pelajar seperti siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa agar dapat belajar dengan lebih mudah. Penasaran apa saja aplikasinya? Yuk simak ulasan yang berikut ini. Google Translate. Google Translate. Semalam baru ujian ya. Pas ujian pakai Google Translate pas bahasa Inggris sama Mandarin, ya? Enggak kan? Iyalah, enggak usah. Ini dimanfaatkan ketika pada saat belajar, pada saat ujian ya udah enggak usah dipakai lah, ya kan? Tuh. Kata yang tidak kamu mengerti dan secara otomatis aplikasi ini akan memberikan terjemahan yang Mantap ya Google Translate ini ya.
Bapak pun sering pakai, ya, untuk mendukung kegiatan kerja juga. Jadi anak-anak kegiatan belajar sangat bisa didukung oleh Google Translate ini. KBBI, apa kepanjangannya? Kamu Bisa Bahasa Indonesia. Lihat, perhatikan videonya. Ini banyak ya aplikasinya ya. Nanti dilihat aja dan ingat-ingat kembali. Mungkin banyak lagi aplikasi yang lain gitu. Ini hanya sekedar contoh aplikasi umum yang digunain. Maka kemudian akan muncul pengertian cara penggunaannya secara otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga akan menunjukkan turunan kata lain atau bentuk tidak baku dari kata-kata yang kamu cari. Aplikasi ini sangat membantu kamu untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan lebih baik dan benar. Nah, ini aplikasi sangat membantu nih. Sepertinya ya kan? Apa itu? Photomatch. Siapa yang udah pakai Photomatch? Banyak. Dan ketika ujian aja dipakai ya? Enggak kan? Pada saat belajar ya. Coba Photomatch. Lihat anak-anak, Photomatch ini tinggal foto rumusnya. Ini jangan kasih sama guru matematikanya, nanti nilai kalian kurang ya. Oke? Itu aplikasinya. Perhatikan videonya. Ya. Oke, selanjutnya apa ini? Ya, ini periodik ya. Untuk belajar IPA. Dan selanjutnya apa lagi? Ini cam scanner ya, untuk men-scan dokumen-dokumen hasil pengerjaan kita. Kita kan pakai apa ujian semalam? Classroom. Kita biasa pakai mode udah di down ya. Kita pakai Classroom sekarang. Jadi kan untuk moto soal itu lebih gampang, hasil jawaban kita dikirim sama guru biar lebih bagus. Oke. Baik anak-anak, itu tadi sekilas ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar. Oke, pada saat kita belajar. Nah, ini contoh mind mapping yang bisa digunain. Yang pertama itu di tengahnya itu ada membuat manfaat HP dalam belajar. Kemudian apa aja nih medsos nih, learning game, editing dan sebagainya, apa aja yang di dalamnya. Nanti Bapak akan bagi kelompok. Ya, tapi tadi Bapak bilang tadi akan bagi kelompok kepada anak semuanya. Kita bagi ini 4 kelompok saja, ya. Tapi sebelumnya nanti Bapak minta kalian satu persatu ke depan. Ya, nggak usah Bapak aja ke situ biar nggak lama, untuk mengambil nomor. Nanti dari nomor ini anak-anak yang nomornya sama dia menjadi satu kelompok. Ya, bisa? Oke. Kita langkah pertama pada kegiatan project based learning. Bapak sudah menjelaskan sedikit gambarannya tentang tugas, dan selanjutnya udah sampaikan juga video-video analisisnya, dan selanjutnya nanti kalian merembukkan dengan kelompok. Pada pertemuan yang berikutnya kita langsung mendesain mind mappingnya dan masing-masing kelompok mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil pengerjaannya. Oke, are you ready? Ready? Oke, baik. Biar lebih fokus lagi. Ya. Bapak ada ice breaking nih. Kira-kira mau dibuat sekarang atau nanti aja? Nanti aja ya, kita bagi nomor dulu. Ambil nomornya. Udah lama ya ternyata ya. Gini aja deh. Ini nomor Bapak letak di sini. Dari barisan sini yuk ambil, cepat. Yang belum dapat silakan ambil satu-satu. Ya. Ambil satu, nggak boleh dilihat dulu, tunggu duduk di bangkunya baru dilihat. Oke, yuk giliran yang sebelah sini. Ambil satu-satu, tidak dipilih, ya langsung ambil aja. Oke, lagi terus. Ayo terus. Sudah? Langsung kembali ke tempat duduknya dan lihat nomornya. Ya, kembali ke bangkunya dan lihat nomornya. Sudah? Ada yang belum dapat? Pastinya sudah dapat dong, karena Bapak udah sesuaikan dengan kelas kalian. Jumlah angkanya.
Yang nomor 1 angkat ke atas. Ya, yang nomor 1. Ya, ini ada 6 orang. Silahkan lihat pasangannya, kawan-kawannya nomor 1 mana? Iya. Yang nomor 1 silahkan berdiri. Nomor 1 berdiri. Nah, ke sudut sini. Bawa barang-barangnya karena akan pindah bangkunya. Ya. Oke. Yang nomor 2 angkat tangan. Ya, yang nomor 2 bangkit. Yang nomor 2 pindah ke bangku belakang sebelah sana. Nomor 1 pindah bangku yang depan. Nomor 3 mana? Nomor 3 bangkunya sebelah sini. Nomor 4. Ya, nomor 4 bangku yang belakang. Ayo silakan pindah. Ayo. Nomor 3 sebelah sini, Nak. Ya, nomor 3 pindah sebelah sini. Nomor 1 di depan. Sini. Oke. Taruh tas saja di pinggir seperti biasa kalian. Oke, ya. Tasnya boleh diletak di pinggir atau di lemari tas. Oke, baik anak-anak, kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sudah dapat kan kelompoknya 1. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, dan semuanya berada di kelompoknya masing-masing. Sekarang coba nih, Bapak akan jelaskan lebih detail tentang pengerjaan tugasnya. Ya. Tugasnya tadi kan kalian menganalisis tuh anak-anak, menganalisis dampak positif dan dampak negatif. Kemudian kalian juga ngapain? Ngapain? Menganalisis apa lagi? Asumsi. Ya, bagaimana cara mencegah penggunaan handphone. Nah, itu pasti kalau ngerjakan sendiri kayaknya agak buru-buru tadi ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti kalian rembukan di dalam kelompok. Dan selanjutnya, fungsi dari kelompok ini nanti, ya, ini nggak pertemuan hari ini pertemuan untuk berikutnya, ya. Tapi kalian persiapkan. Keluar kita dari kelas ini, persiapkan apa-apa saja yang menjadi hal yang akan dimasukkan ke dalam mind mapping. Jadi tugas kelompoknya, yuk masing-masing kelompok boleh dicatat, ya. Masing-masing kelompok boleh catat. Yang pertama disiapkan karton. Masing-masing kelompok 1 karton, ya. Kalau bahasa Medannya, kalau anak-anak semua tahu apa namanya? 1 kajang ya. Ya kan? 1 lembar karton yang besar itu. Nah, Pak, warna apa, Pak? Warna putih aja, ya, biar nampak tulisannya nanti. Selanjutnya ikon aplikasi, ya, yang akan kalian tempel nantinya ke dalam karton tersebut, itu di print, kemudian diguntingin, ditempel-tempel, ya. Nah, kapan nempelnya, Pak? Itu nanti pada saat pelaksanaan hari pertemuan berikutnya, ya. Nanti ditempelin semuanya di situ. Bisa? Bisa. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok silahkan dibagi siapa yang akan mencari aplikasi ini. Siapa yang akan mencari ini? Boleh, bebas. Mind mappingnya bebas. Misalkan untuk yang pertama bagian medsos saja dulu, untuk bagian kedua tentang editing, bagian ketiga tentang pembelajaran, kemudian tentang apa lagi? Learning games, ya, tentang games. Kalau Mobile Legends, Free Fire, PUBG jangan dimasukin, ya. Itu lain cerita nanti, ya. Kita masukin aja yang ada kaitannya terhadap belajar. Kalau kita bahasnya ekspor baru nanti kalau di pandu digital, nah, kalian bisa masukkan itu. Kalau ini kan pelajaran bimbingan seling, nggak usah dimasukin.
Oke anak-anak, silakan bagi kelompok, tugas kelompoknya nanti dibagi masing-masing kelompok dan dipilih ketua kelompoknya. Ya, tentuin kelompok 1 siapa ketuanya? Jessica. Oke, kelompok 2 Leo, kelompok 3 Richard. Ya, Richard. Kelompok 4 Auriska. Oke, nanti masing-masing ketua kelompok bimbing ataupun bukan bimbing, awasi teman-temannya di kelompok ya, monitoring. Bapak akan bantu untuk kalau kalian perlu Pak mau tanya nanti silahkan aja, kan ada nomor WA Bapak kan? Nah, tanya aja ya. Atau di grup konseling kita juga bisa dibahas nanti di situ. Oke anak-anak? Bisa? Bisa ya. Jadi tugas kalian, tugas kelompoknya untuk saat ini adalah mendesain bagaimana apa saja yang akan kalian buat di mind mappingnya. Kemudian kumpulkan bahan-bahannya semua, udah diguntingi rapi-rapi. Pada pertemuan berikutnya kita tinggal menempelkan. Ya, supaya Bapak di hari pertama itu Bapak lihat dulu prototipenya. Bapak lihat dulu, oh kelompok 1 kayak gini yang mau dibuat, kelompok 2 seperti ini, kelompok 3 seperti ini, kelompok 4 kayak gini. Oke? Oke, jadi tugasnya silahkan dilaksanakan untuk yang harus disiapkan apa-apa aja. Dan yang berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan bahas tuh. Ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas desain dari mind mapping yang kalian buat. Oke? Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Sudah jelas berarti semuanya ya? Sudah jelas ya? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan lanjutkan kembali ya dari tugas kelompok yang akan dibahas. Setelah anak-anak nanti buat desainnya, ya, buat desain mind mappingnya, anak-anak nanti lanjut untuk apa? Untuk presentasi. Berarti di masing-masing kelompok dipilih tuh, ya, dipilih siapa aja orang yang akan presentasi. Pak, boleh nggak semuanya kami presentasi, Pak? Boleh. 6 masakan muat nanti ruangan kita ya. Tapi kelas kita kan lebar nih, bisa lah itu ya. Yang 2 orang megangin karton ya kan. yang lainnya ini ya. Oke. Baik. Yang lainnya lagi nanti presentasi, jelaskan satu-satu gitu. Waktunya nggak banyak nanti. Nah, ini kita harus sepakati nih. Kita sepakatin untuk presentasi. Bapak kasih waktu untuk mendesainnya itu sekitar 20 menit. Ya. Cukup nggak? 30 menit, kelamaan. Nanti kita kan cuma satu les besok, cuma 40 menit. 20 menit cukup ya? Kan udah tinggal lempel-lempel aja ya. Karena udah dikumpulkan nanti kan. Kalian kumpulkan dulu semuanya, gue tinggal rapi. Nanti pada saat itu kasih waktu 20 menit untuk menempelkan, memasangkan. Udah ada prototipenya. Tinggal tempel-tempel aja nanti kalian. Ya, siapkanlah prototipenya bagus-bagus. Maka rembukan. Bila perlu dikirim ke grup. Yang mendesain prototipnya kirim ke grup. Nih. Ya Recet? Tulis Pak penjelasannya itu guna-gunanya. Boleh, lebih bagus. Ya, tapi jangan banyak kali, jangan kayak paragraf. Ya, jangan kayak makalah nanti pula di situ, terlalu susah nanti buatnya. Ya, ini kan mind mapping, hanya poin-poin penting aja supaya memudahkan kalian. Oh, ketika untuk buat medsos apa aja yang digunain dan kapan durasinya, berapa menit gitu dalam sehari, ataupun mau ngerjain matematika agak susah nih, pakai aplikasi apa ya, temannya supaya tahu. Nanti ditempel di kelas. Ya, atau tempel di fotokopi, tempel di apanya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Ya, supaya orang tuanya bangga itu fungsinya ya, orang tuanya bangga lihat di handphone kalian teh aplikasinya semuanya. Oke, baik anak-anak. Sudah jelas ya tugas kelompoknya? Sudah jelas ya? Anak-anak, Bapak mau tanya, anak-anak tahu nggak lagu yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Yuk semuanya bareng-bareng ya, ulangi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, tuntut ilmu
sampai dapat. Terus sungguh amat bangun pagi-pagi, sungguh senang ya. Mudah-mudahan betulan ya. Mudah-mudahan sesuai sama lagu itu ya. Ini lagunya untuk semangat memotivasi kalian supaya bisa bersama-sama kelompok nanti mengerjakan tugasnya itu dengan baik. Ya. Oke. Apa tugasnya tadi? Membuat mind mapping. Apa yang harus dilakukan? Untuk persiapannya? Yuk Jessica. Siapkan karton. Aplikasinya di print. Iya, ikon aplikasi di print. Nanti tempelnya pada saat pelaksanaan ya. Apalagi? Presentasi. Iya, presentasi. Reca terus? Mendesain. Mendesain tadi ya sebelumnya ya, didesain dulu. Nanti pas pelaksanaan hari berikutnya, pertemuan berikutnya kita tinggal tempel ya. Oke? Paham? Selain dipresentasikan, selanjutnya hasil pengerjaannya itu bagaimana kalian bisa memanfaatkan itu dalam kegiatan belajar kalian. Itu intinya, ya. Bagaimana kalian bisa menerapkan apa yang kalian buat dalam mind mapping tersebut. Ya, pastinya kelas 8 ini bisa buat yang bagus lah, ya. Kita nanti Bapak tinggal lihat dengan kelas yang lain gitu. Oke? Siap? Siap, Pak. Ready? Ready. Oke. Baik anak-anak, waktu kita telah berakhir untuk pertemuan hari ini. Silakan tugasnya nanti dikerjakan. Pak, itu bagaimana LKPD-nya, Pak? LKPD-nya itu nanti ketua kelas boleh kumpul. Dan selanjutnya Bapak pesankan sama ketua kelas ya, Bang Leon. Pada pertemuan berikutnya, kondisikan kelas ini karena bangku kita bangku seperti ini, kalau disatukan agak payah. Kayaknya kita bisa duduk di lantai aja ya. Ngerjainnya ya, bisa di lantai aja. Jadi bangkunya bangku kelas kita ini kayak bangku kuliahan ya. Jadi nanti ditaruh di pinggir aja seperti biasa. Inilah kalau ada pembangunan ya, kita jadi harus pindah-pindah dulu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Bang Leon bisa ya, besok dikondisikan. Bapak masuk, bangku sudah rapi, biar waktu kita nggak terbuang banyak. Oke, anak-anak semuanya udah oke? Oke, baik. Sebelum kita akhirin, kita tutup dengan doa ya pertemuan hari ini, tapi pakai nyanyi lagi ya. Seperti tadi. Yuk, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Oke, baik, pertemuan kita telah berakhir. Mudah-mudahan dari doa tadi kita mendapatkan keberkahan dan kesehatan untuk bisa menyiapkan bahan-bahan untuk pengerjaan proyeknya nanti. Ya, sebelum Bapak pamit, ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, itu saja. Ketua kelas Leon, Bapak minta tolong dikutip dulu. Anak, dikutip Leon. LKPD-nya dikumpul. Yang penting kan udah tahu kan yang soal berikutnya kan, menyiapkan untuk persiapan pembuatan mind mapping. Oke. Nah, sambil ketua kelas ngutip LKPD-nya, anak-anak dengarkan, pada kegiatan kita setiap selesai ya, nantinya seperti biasa, tapi ini agak beda ya. Bapak kirim evaluasi proses layanannya di Google Form. Ya, silahkan nanti kalian buka WA di grup untuk pertemuan berikutnya ya, buka WA di grup. Di situ silahkan diisi ya angketnya yang ada di Google Form tentang hasil dari kegiatan kita. Oke, silakan dikumpul aja. Sebelah sana dulu Bang Leon.
Mereka masih ingin merangkai-rangkai lagi tambahan tuh. Boleh taruh di meja Bapak nanti ya? Enggak, nanti Bapak bawa ke bawah. Oke, setelah ini pelajaran apa? PKN. Oh iya, belajar PKN sama Bu Resma ya. Baik, terima kasih kepada anak semuanya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Itu nomor kelompoknya dikantongin aja buat kenang-kenangan ya. Mbak Sudai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke.